Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga tetap dalam keadaan berbahagia sampai detik ini. Jangan biarkan diri kita ini tidak bahagia. Kita lanjutkan kajian kita dalam segmen Jibril ini dalam bahasan membangun personality. Semakin hari memang semakin asik kalau menurut saya kajian ini, karena setiap hari ada saja yang terperbaharui dari dalam diri kita. Selalu ada yang revolusi, baik secara pemahaman, secara pemikiran, ada saja yang terperbaharui ketika kita menggali makna di balik makna firman Allah ini. Selanjutnya kita ketemu lagi dengan lafaz nafs ya. Nah, di surat An-Naml ayat 40 Allah mengurai, mendeskripsikan tentang, kita baca aja ayatnya lah ya. Qolal ladzina indahu ilmun minal kitab. Tuh, jelas ya. Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab. Nah, ini sayembara yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ya. Dari sini saja sebenarnya sudah wow gitu. Sulaiman, nanti kita bahas, kita beres dulu ayatnya ya. Ana atika bihi qabla ayyar tadda ilaika tarfuka. Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Wah, nilai sastra bahasanya tinggi sekali nih ya. Gitu. Falamma ra'ahu mustaqirra indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluuni ashkuru am akfuru. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk kurnia dari Robku untuk menguji aku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau mengingkari. Waman syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapapun yang telah bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan siapapun yang kafir maka sesungguhnya Robku itu maha kaya lagi maha mulia. Itulah secara letterleks ya terjemahan itu. Kalau kita masukkan ke dalam klasifikasi, ayat ini sebenarnya masuk dalam klasifikasi pokok dimuli nafsi ya. Sesuatu hal yang harus kita kidamkan, sesuatu hal yang harus kita siapkan pada diri kita.
kesiagaan ampus. Ya, jadi setiap ampus itu ada bobotnya. Kalau caranya bermacam-macam. Ini babnya bab syukur ya. Jadi yang harus kita siapkan untuk diri kita itu, pada nafsu kita itu adalah syukur ini. Cuman masalahnya syukur itu sering kita ucapkan, sering kita dengar, cuma belum ada diksi yang definitif untuk menerjemahkan syukur ini, ya kan? Kadang-kadang malah tidak relate apa yang kita ucapkan dengan kenyataan. Kita baru bersyukur kalau dapat uang, baru alhamdulillah gitu kan. Gitu. Apakah itu manifestasi dari rasa syukur? Belum, nggak tahu. Apakah syukur begitu maksudnya? Ya nggak tahu juga. Terus kalau kita nggak dapat uang, apa kita nggak bersyukur? Sementara di ayat ini nggak ada kaitannya dengan uang. Coba, nggak ada kaitannya dengan uang. Syukur itu kaitannya dengan fadilah, fadlin, ya. Apa itu fadilah? Fadilah itu adalah adisional aditif, ya. Karena susah kalau untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Apa itu fadilah? Jadi ada nilai tambah, ya, yang bersifat aditif. Gitu. Nah, di ayat ini dikisahkan Sulaiman yang profesinya seorang rasul saja, dia membutuhkan orang lain, ya, untuk membutuhkan orang lain agar visinya itu bisa goal. Artinya dia tidak mentang-mentang rasul terus dilakukannya secara personal, enggak. Seorang rasul pun harus bisa menerima kelebihan orang lain. Nah, ini kan yang susah. Kita rasul bukan, nabi bukan, sahabat nabi bukan, tapi kok susahnya mengakui fadilah yang ada pada orang lain, kelebihan yang ada pada orang lain. Karena kenyataannya yang membawa singgasana itu bukan Sulaiman, kan? Berarti dia tidak mampu. Ketidakmampuannya itu di-share sama orang lain. Siapa yang bisa membawa singgasana ini? Seperti perlombakan itu kan. Jin Ifrit atau Ifrit minal jin, lihat aja di atas. Tapi kita nggak bahas itu, kita bahas tentang syukurnya ini. Ya. Nah. Ciri khas Quran selalu dimulai dari wa, baru fa. Nah, kalau kita perhatikan ayatnya itu ciri Quran. Waman syakara fa innama tuh. Madi dulu baru mudori. Syakara itu mudori. Nah, setiap madi, ini nih ciri khas Quran nih ya. Setiap madi yang diikuti mudori, ya, artinya
akan. Ya. Itu nuansa mananya mudhari'nya menjadi akan. Jadi syukur di sana ada makna terima kasih, ya, dan juga ada makna diakui, diterimanya, tidak dikafirinya, tidak dikufurinya, diterimanya, diakui. Nah, diakuinya, diterima karena kedua hal ini emang berat nih ya, antara diterima dengan diakui. Diakui belum tentu diterima. Gitu. Aku terima nikahnya, ya kan, si Anu binti Anu, tapi diakui enggak? Apakah lantas diakui dia sebagai istri? Nah, sudah pasti diterima sebagai istri, kan gitu. Sudah pastikah setelah diterima lantas diakui sebagai istri? Belum tentu. Jadi dalam kata syukur itu makna keduanya harus ada. Begitu diterima berarti sudah diakui. Nah, itu. Kita terima dulu. Seperti halnya Nabi Sulaiman ini kan. Dia menerima kelebihan yang ada pada orang lain itu. Terus diakuinya. Gitu. Tidak ada sedikit pun penafian material maupun non material. Dalam bahasa Indonesia ada istilah terima kasih. Maknanya tidak sesuai. Karena kalau memang yang diterima itu kasih, tidak mesti ada materinya. Kata kasih dalam bahasa Indonesia tidak ada yang beri. Karena kasih berasal dari kata kasih, kan gitu. Jadi kalau begitu kata terima kasih tidak bisa diidentikan dengan bersyukur, nggak bisa. Jadi terima kasih itu tidak identik dengan bersyukur. Nah, di budaya Arab sendiri, ya, orang Arab setiap menerima pemberian dia mengucapkan syukron, bukan alhamdulillah. Syukron. Nah, sebab Allah juga pun memiliki sifat syukur ini loh. Ghafurun syakur. Yang menerima dan mengakui apa saja. Diterima, diakui sama dengan diterima, diaku. Nah, diterima, diaku dulu. Bukan ujuk-ujuk keluar karena biasa saja aku terima, tapi sebetulnya bukan untuk aku, tapi untuk kepentingan-kepentingan lain. Nah, jadi syukur itu kuakui dalam pengakuanku yang telah kuterima. Begitulah definisinya. Baru dia mendekati makna syukur. Kuakui dalam pengakuanku yang telah kuterima.
terima, terus diakui. Kita kebanyakannya menerimanya mau, tapi mengakuinya tidak. Ya toh? Menerimanya mau, tapi mengakuinya tidak. Ini yang kerap terjadi. Begitu. Dalam sebuah tim, padahal untuk mencapai goal itu ya yang memberikan kontribusinya orang lain. Yang memberi kontribusi orang sama seperti Nabi Sulaiman ini kan orang lain kan yang memberikan kontribusi untuk pencapaian goalnya itu. Diterimanya, tapi tidak diakuinya orang lain itu. Ya, diterimanya, tapi diakuinya sebagai dirinya sendiri. Nah, ini yang jahat. Gitu. Diklaimnya sendiri sebagai pengakuannya. Ini aku, padahal lewat orang lain. Gitu. Jadi dari sini kelihatan bagaimana moralnya Nabi Sulaiman itu kan. Orang lain yang melakukan, dia yang bersyukur. Coba. Yang melakukan orang lain, tapi dia yang bersyukur. Ini sebuah moral yang luar biasa. Gak kayak kita kan. Ikhwan bermobil, kita yang gering gitu. Ini kita aja yang bermobil gitu kan. Nah, berarti Sulaiman mengakui kelemahannya serta mengakui kelebihannya. Ikhwan ini yang berat. Mengakui kelemahan diri sendiri dan mengakui kelebihan ikhwan. Dia tidak bisa melakukannya walau dia itu Rasul. Nah, makanya dilakukan oleh ahli kitab. Ulul ilmi minal kitab. Itu ahli kitab. Ya, sama seperti mobil kan. Nggak mesti kita yang punya. Yang penting ada. Jadi terpenuhi semua kebutuhan kita. Orang yang punya sifat seperti ini, ya, akan adisi terus, akan terjadi penambahan. La in syakartum la azidanakum tuh. Terus bertambah nggak berkurang, gitu. Menjadi adisional aditif, ya. Kapan berkurangnya? Gitu. Jadi orang yang tidak pernah merasa kekurangan berarti hidupnya penuh dengan syukur. Orang yang merasa terus kekurangan berarti dia kufur. Itu saja kok. Ya, itu saja. Nah, jadi inilah yang harus kita kidamkan untuk nafs kita. Akui dalam pengakuan apa yang telah kita terima. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.